Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat seperti gejolak apa masyarakat Indonesia. Yang saya lihat-lihat ini Anda ini kok sepertinya nggak rela gitu loh. Kalau semisal Peggy ini sudah memenangkan pra peradilan, resmi dibebaskan sebagai gugatan tersangka. Kenapa gitu loh? Kalau memang orang ini nggak salah, bebas, sudah gitu loh. Kok Anda sepertinya masih nggak rela gitu loh? Yang diundang ke stasiun TV, di berbagai podcast atau stasiun TV ya kan, itu dia. Kok bapak yang bingung gitu loh? Kok bapak yang sewot gitu loh? Kenapa? Yang harus dipertanyakan tuh Anda, kenapa gitu loh? Ya jelas lah, karena kasus ini ya si Peggy ini itu sudah menyebar kemana-mana. Semua netizen Indonesia pun sudah semuanya tahu. Jadi ya kan banyak orang yang mewawancarai. Biar kenapa? Biar yang keluar dari mulut-mulutnya Peggy ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dia menyampaikan kebenaran, membebaskan orang yang tidak bersalah. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Saya sampaikan, jika Anda si botak Rasman mencoba melaporkan Bapak Hakim yang berbaik hati ini, maka waspada, karena arus dari masyarakat tidak akan diam. Arus dari masyarakat akan turun ke jalan dan akan mendemo kamu. Kalau Anda betul-betul mau menjadi orang yang baik, laporkan siapa hakim, siapa jaksanya di tahun 2016. Itu yang Anda laporkan, bukan Hakim Sulaiman yang sekarang memutuskan kebebasan Peggy. Maka saya sampaikan sama kamu, wahai si botak, kepala boleh botak, tapi otak harus bekerja. Hati nurani harus punya empati dan perasaan. Bisa menganalisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan coba-coba. Ingat Rasman botak, jangan Anda coba-coba melaporkan beliau, karena Anda akan berhadapan rakyat dan netizen Indonesia. Ingat itu si botak. Mudah-mudahan video ini sampai sama si Rasman botak. Saya tantang dia berdebat. Keputusan Hakim Eman Sulaiman yang menimbulkan atau mengabulkan gugatan tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra peradilan menuai tanggapan beragam. Banyak pihak yang berseberangan dan menganggap Hakim Eman Sulaiman telah melampaui wewenangnya dalam memutuskan sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Salah satunya yaitu pengacara Rasman Arif dan Elsa Sarif yang gigih membela Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon ini, menganggap keputusan Hakim Eman sangat tidak logis. Rasman Nasution bahkan menyatakan bahwa keputusan yang itu bersifat ultra petita. Artinya seolah-olah keputusan tersebut tidak diminta oleh pihak pemohon, akan tetapi diberikan oleh hakim. Menurutnya, keputusan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidanakan, kata Rasman. Oleh karena itu, Rasman Arif Nasution mengimbau bahwa Polda Jabar menguji kembali poin-poin yang diajukan dan dipertimbangkan hakim. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya makin bingung Pak ya, bagaimana kita akan menemukan titik terang tentang pembunuhan Pina. Kalau saksinya saja si EF ini, saya pikir EF ini salah satu pembunuh dari Pina. Ya, kenapa disembunyikan? Ada apa gerangan? Ya, kenapa EF ini sampai dilindungi begitu rupa oleh Kapolda sama penyelidik? Ya, dengan bangga si Rasman botak setan, ya katanya baik-baik saja di Bandung. Luar biasa. Kalian begitu bangga merusak hukum di negara ini. Dengan terang-terangan kalian merusak hukum di negara ini. Kalian melindungi seorang pembunuh. Ya, mau dibawa kemana negara ini? Apa Jokowi tidak malu tentang hal-hal seperti ini? Apakah Polri menutup mata tentang hal-hal seperti ini?
AF ini salah satu pembunuh dari Pina, ya, salah satu yang mencopoti CCTV yang ada di ini, di jembatan. Kenapa kalian lindungi? Kenapa justru kalian sembunyikan? Ada apa dengan hukum di negara kita? Ada apa dengan polisi di negara kita? Dan bagaimana dengan tanggapan dengan Kapolri? Ya, kalau kita meminta pendapat Jokowi akan sangat sulit. Paling Jokowi bilang, oh itu bukan urusan saya, ya saya sudah serahkan kepada Kapolri. Ya, paling itu jawaban Jokowi. Kalau kita rakyat menanyakan segala sesuatu tentang rakyat kepada Jokowi, kita tidak akan menemukan ya jawaban yang pasti dari Jokowi. Ya, paling tidak Kapolri ya, Listio Sigit ya, punya tanggung jawab Anda sebagai kepala polisi. Ya. Mana mungkin seorang polisi ya kerjasama sama pembunuh. Tapi kalian membiarkan AF ini dilindungi ya oleh Kapolda Jabar ya. Sekarang disembunyikan tuh di Bandung baik-baik saja. Apa dipan dengan paha ayam, apa dikasih makan enak gitu. Rasman Nasution juga menyoroti bahwa keputusan pra-peradilan yang menguntungkan bagi Peggy Setiawan ini berarti semua penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Oleh karena itu, penetapan tersangka Peggy Setiawan di masa depan juga tidak sah jika menggunakan keputusan ini sebagai dasar hukum. Karena statementnya, Rasman Nasution dan Elsa Sharif kini mendapat tanggapan miring dari masyarakat yang menganggap dirinya sebagai antek-antek polisi, khususnya Polda Jabar. Mereka dituduh menjadi corong Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon ini. Meskipun demikian, Rasman Arif menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak mengganggunya karena itu adalah bagian dari demokrasi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Berapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih Indonesia tercinta. Kembali dengan saya Suara Keadilan, Dr. Gideon. Malam hari ini Bapak Ibu, hari Rabu 11 Juli 2024. Ini tentang sikap dari Rasman Nasution yang masih belum mau menyadari apa yang harus dikerjakan sebagai seorang praktisi atau seorang advokat. Ketika menganalisis suatu perkara atau analisa suatu juga peristiwa, sebaiknya Bang Rasman harus menganalisa secara baik secara undang-undangnya, baik juga secara hukum tidak tertulisnya, maupun juga menurut budaya dan juga menurut perkembangan situasi yang ada. Sebagai seorang praktisi, seharusnya Saudara Rasman lebih mengedepankan juga ajas-ajas hukum, ajas-ajas juga hal lainnya yang memang kita harus objektif dalam menilai sesuatu. Kita harus bersikap juga adil dalam menilai sesuatu, tidak memaksakan kendaknya, argumentasinya atau segala macam. Kalau Bang Rasman mau mengkritisi tentang peraturan atau undang-undang yang memang ada kelemahannya, contoh dalam KUHP, peristiwa ini kenapa sampai salah tangkap, kenapa juga sampai kedua pihak tidak sempurna dalam melakukan pembuktian antara pemohon dan termohon, keduanya memiliki ketidaksempurnaan. Maka dari itu yang harus Bang Rasman analisa, itu harus Bang Rasman teliti di mana letak kelemahan undang-undang kita, terutama KUHP, dan di mana juga komposisi dari yuridis dan juga apa yang harus menjadi hukum dan aturan ke depannya. Itu yang harusnya Bang Rasman kritisi dan juga analisis, bukan mempertahankan egonya dan juga bukan mengeraskan juga pendapatnya sehingga harus diterima oleh publik. Kalau hal itu dilakukan oleh praktisi, melihat dari berbagai segi unsur dan elemen, maka inilah yang menjadikan Bang Rasman ini objektif dalam menilai peristiwa. Jangan hanya melihat satu peristiwa kepada objeknya, kepada subjeknya, tetapi kepada kenapa aspek-aspek yang lainnya tidak diperhatikan. Rasman juga mengungkapkan bahwa ia menerima teror dari orang tak dikenal terkait kasus Vina Cirebon ini. Meskipun demikian, ia tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak keputusan hakim diputuskan, Peggy Setiawan telah menerima haknya dan tidak perlu diperpanjang masalah ini. Selain itu, terdapat juga tudingan bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, merupakan aktor penting di balik penangkapan narapidana yang saat ini mendekam di penjara. Namun, hingga saat ini, Ibtu Rudiana belum buka suara mengenai tuduhan tersebut.
Menurut Rasman Arif Nasution, Ibtu Rudiana tahu banyak tentang kasus ini dan seharusnya berbicara untuk memberikan penjelasan. Rasman Nasution juga menambahkan bahwa jika Ibtu Rudiana dihadirkan di pengadilan, maka kasus Vina Cirebon yang sempat melibatkan Peggy Setiawan ini bisa lebih terang benderang. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian para netizen? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.